Kisah Abu Nawas sukses menyeberangi lautan. Assalamualaikum sobat pendengar. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah 1001 malam Abu Nawas. Namun jangan lupa untuk subscribe, like dan komen terlebih dahulu. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Dikisahkan, suatu hari Raja Harun al-Rasyid memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali tak seorang pun pernah menyeberang teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk? Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku." "Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu. "Saya tahu. Tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja sedikit memaksa. "Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia." Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk, tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. "Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, "Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan." Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, Raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu-abu," kata Raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rasyid sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu," ucap sang raja. Sumpah serapah kakek tua terhadap Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya kena batunya, dan membuat dirinya tidak bisa berkutik di hadapan seorang kakek tua. Sikap usil Abu Nawas dibalas dengan sumpah serapah seorang kakek tua yang telah berbuat iseng pada sang kakek. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku," tanya siapa orang tua itu, perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Jafar. Kemudian Jafar mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" tanya Jafar. "Aku dari Basro anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya Jafar kembali. "Aku mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Jafar penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit.
Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda kasihan, dia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah itu nanti urusanku, intinya ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah kalau begitu akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Jafar. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu. Apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu dengarkan baik-baik resep ini kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kek, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, si kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu, dan memukul wajahmu, sambil berteriak dan mengejekmu," ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, si kakek pergi meninggalkan mereka. Namun, Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena. Sesal Abu Nawas mendengar Abu Nawas berkata demikian. Bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa.